Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kajian kita akan dimulai. Mohon maaf Ustadz karena kita telat 20 menit ya Ustadz ya. Jadi kita mulai aja langsung ya Ustadz ya. Ya resika Iya, siap. gagasannya Ustadz ya. Kali ini tentang apa Ustadz temanya Ustadz? Hari ini temanya bid'ah. Bid'ah. Wah, Hadis kelima. hadis kelima. Hai. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia para ibu dan bapak pesantren online Darus Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang syahdu karena di sini hujan dan saya mohon maaf jika terlambat banyak karena saya itu dari hari Kamis kira-kira itu terjatuh Ibu, jadi keseliu. Kurang fit, mungkin nanti saya akan baca satu hadis saja ya. Kesel ya Ustadz? Iya, Ya Allah. kaki. Oh ya Allah. Semoga cepat Jadi sembuh. saya izin ini bacanya satu hadis saja yang pendek ya. Dan kebetulan ini memang pendek hari ini. Nice, siap Ustadz. Baik, kita akan membaca tabarukan dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ila qawlihi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila qawlihi al-hadisul khamis. Para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini akan memasuki hadis yang kelima, di mana hadis kelima ini menerangkan tentang at-tahdziru minal bid'ah, berhati-hati atau menjauhi minal bid'ah, dari perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara yang baru secara etimologis, secara bahasa. An Ummil Mukminin, diriwayatkan dari Ummil Mukminin, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis yang kelima ini diriwayatkan dari Siti Aisyah, Ummil Mukminin, ibunya kaum mukminin. Jadi seluruh istri Nabi itu dijuluki Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin. Karena ibu, maka kita harus menghormati mereka layaknya seorang ibu, atau bahkan lebih. Karena seorang ibu, maka pasca wafatnya Nabi, status para janda-janda Nabi ini statusnya persis seperti ibu dalam pengertian kaum mukminin haram menikahi mereka. Haram menikahi mereka. Jadi setelah Nabi wafat, tidak ada istri-istri Nabi yang 9 yang ditinggal wafat itu menikah lagi. Karena itu memang haram, sebab status mereka itu statusnya adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin yang layak dihormati. Dan ini juga memberi kita pelajaran bahwa Nabi itu sejatinya tidak meninggal dalam pengertian hilang, habis, tapi sebenarnya berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh, seperti itu. Sehingga Nabi bersabda, hayati wa mamati khairun lakum.
hidupku dan matiku tetap baik bagi kalian. Nah, sehingga status para janda-janda Nabi itu statusnya adalah ummahat, ibu-ibu kaum mukminin yang layak dihormati dan harus dihormati, serta statusnya tidak boleh dinikahi oleh pasca wafatnya Nabi. Nah, hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Saya akan menampilkan profil Siti Aisyah seperti biasa. Nah, Siti Aisyah ini adalah putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki panggilan tadi disebutkan Ummu Abdillah. Panggilannya atau dalam bahasa Arabnya kunyah namanya Ummu Abdillah. Nah, sebenarnya Siti Aisyah itu kan tidak memiliki putra atau putri. Maka siapa Abdullah itu? Ummu Abdillah. Abdillah itu adalah keponakannya, yaitu putra dari Siti Asma. Beliau punya saudari namanya Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma ini menikah dengan Az-Zubair bin Awam, salah sahabat Nabi yang termasuk awal-awal masuk Islam, kemudian memiliki anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, saking akrabnya Siti Aisyah dengan keponakannya ini sehingga biasa dipanggil dengan Ummu Abdillah. Jadi Ummu Abdillah yang disebutkan di Arba'in ini adalah keponakannya, yaitu putra dari Asma binti Abi Bakar. Asma ini lebih tua jauh dari Siti Aisyah dan juga memiliki jasa dan perjuangan yang cukup terkenal di awal-awal Islam, ya, di mana yang mensuplai makanan ke Wasur, tempat persembunyian Nabi tatkala hijrah dikejar-kejar itu mau dibunuh, itu adalah Siti Asma. Jadi perempuan-perempuan muda di masa-masa Islam itu juga ikut berjuang sesuai dengan kapasitasnya, gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan kenapa perempuan yang mensuplai dan mengirim makanan? Karena perempuan cenderung tidak dicurigai. Jadi waktu hijrah itu kan penjagaan sangat ketat. Nabi berhasil melari ke hijrah itu sembunyi-sembunyi tengah malam dan harus bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Itu yang mensuplai makanan dan disembunyikan di dalam salah satu jilbabnya itu adalah Siti Asma. Sehingga Asma itu dijuluki Dzatun Nitaqaini. Nitok itu maknanya ikat pinggang. Maksudnya bahwa Siti Asma itu selain memakai jilbab, dia juga mengambil satu jilbab lagi, kemudian diikatkan di pinggangnya, dan di sana diisi roti-roti Arab, ya, karena orang Arab kan makan roti. Nah, jadi makanannya disembunyikan di dalam sabuknya itu, Dzatun Nitaqaini, itu terkenal. Kisah itu sangat terkenal. Jadi Siti Asma ini adalah pensuplai makanan ketika Rasulullah bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam Wathur. Nah, Sayyidah Aisyah, kita kembali ke Siti Aisyah. Siti Aisyah ini merupakan istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah. Tetap setelah Khadijah, ya. Karena Siti Khadijah itu bagaimanapun adalah perempuan kuat, ya, di mana tatkala orang-orang menyerang Rasulullah, maka perlindungan itu ada di Siti Khadijah. Tatkala orang-orang tidak ada yang berkorban harta, maka Siti Khadijah yang hadir. Tatkala Rasulullah gundah, didatangi Jibril dengan wajah aslinya sampai berkeringat dingin, itu yang menenangkan Siti Khadijah.
Jadi Siti Khadijah itu perannya ya memang sangat sangat vital gitu ya, sangat inti gitu. Sehingga yang lain itu kalah gitu ya cintanya kepada Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah wafat pun Rasulullah itu masih sering ketika menyuruh ke pembantunya yang masak di dapur, perbanyak kuahnya, nanti antarkan ke rumah Ummu Aiman, ke rumah Fulan, disebut semuanya. Dan yang disebut itu adalah kawan-kawan Siti Khadijah. Jadi Siti Aisyah itu memang dicintai, tapi yang paling dicintai nomor satu adalah Siti Khadijah. Nah, kemudian Siti Aisyah ini perempuan satu-satunya yang dinikahi dalam keadaan perawan. Selain Siti Aisyah, istri-istri Nabi itu sudah janda. Sudah janda, dan ini membuktikan bahwa tuduhan orientalis, orang barat ya, yang menuduh Nabi itu maaf hiperseks gitu ya, karena banyak memiliki istri, poligami, poligamor kata anak-anak sekarang, itu terbantahkan. Terbantahkan karena seandainya Nabi itu hiperseks, maka mestinya dia memilih daun-daun muda gitu ya. Kemudian catatan kedua untuk menghentikan tuduhan-tuduhan itu, bahwa Nabi itu baru menikah lagi setelah Khadijah itu ketika Nabi sudah berumur 50 tahun. Karena hitungannya begini, Nabi menikah dengan Siti Khadijah umur 25. Kemudian membangun rumah tangga 25 tahun. Ya. Jadi Nabi itu kan menikah sebelum diangkat jadi Nabi. Diangkat jadi Nabinya kan 40. Jadi rumah tangga Rasulullah bersama Siti Khadijah itu adalah 25 tahun. Berarti Nabi baru menikah kembali itu setelah berumur 50 tahun. 50 tahun itu orang biasa ya sudah mengurangi lah syahwatnya, kira-kira demikian. Nah, data-data ini penting kita ungkap agar tidak ada lagi yang termakan oleh opini bahwa Rasulullah itu poligamor, bahwa Rasulullah itu suka menikah dengan banyak perempuan. Tidak begitu. Seluruh pernikahan Rasulullah yang 9 itu seluruhnya didasari dakwah Islamiyah. Termasuk ketika menikahi Siti Aisyah ini adalah dimaksudkan, nanti akan kita ungkap bahwa pernikahan itu dimaksudkan untuk mengkader Siti Aisyah menjadi ulama perempuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian beliau dinikahi 9 tahun dan dikumpuli itu 11. Ada riwayat yang sebaliknya mengatakan dinikahi 6, kemudian dikumpuli 9. Nah, ini sering juga diserang oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat yang sudut pandangnya ke barat-baratan memang, bahwa Rasulullah itu pedofil. Nah, kalau kita merujuk kepada tradisi di Arab ketika itu, anak perempuan yang berumur seperti itu kematangan psikologisnya melebihi anak-anak sekarang ya. Anak-anak kita yang umur 9 masih alay gitu. TikToker. Jadi jangan membayangkan anak-anak di masa itu sama dengan anak-anak di masa kini. Atau mungkin yang mengalami tahun 90-an lah, sebelum ada internet, sebelum ada televisi, kita lihat kan memang pertumbuhan kejiwaan
kawan-kawan kita yang seumuran itu kan beda dengan anak-anak kita saat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah ini wafat tahun 58 dan dimakamkan di Baqi di kota Madinah. Di Baqi itu memang makamnya para sahabat. Kemudian yang istimewa dari Siti Aisyah bahwa ada satu ayat yang turun khusus memuji Siti Aisyah, yaitu ayat Bara'ah. Ayat Bara'ah itu, Bara'atum minallah itu, di surat At-Taubah ya kalau tidak salah, itu adalah bentuk pembelaan Allah atas tuduhan kaum munafik bahwa Siti Aisyah ini berselingkuh dengan salah satu sahabat, yaitu Safwan bin Mu'attal. Ceritanya begini, di dalam setiap peperangan Nabi itu selalu melakukan melakukan qur'ah. Qur'ah itu diundi. Jadi diundi siapa istrinya, nama istrinya yang keluar nanti dibawa ke dalam peperangan atau bepergian jauh seperti itu. Waktu itu yang keluar namanya adalah Siti Aisyah. Setelah peperangan, kalau tidak salah perang Ahzab, kalau nggak salah ini ya, saya lupa, di perang Ahzab itu setelah menang, kemudian kaum muslimin pulang. Nah, Siti Aisyah waktu itu biasa naik di atas unta yang ada haudajnya. Haudaj itu unta yang ada tempatnya begini. Tertutup ya. Tempatnya itu tertutup. Itu untuk orang-orang terhormat biasanya seperti itu. Nah, ketika sampai di pintu Madinah, Siti Aisyah ini baru sadar bahwa kalungnya jatuh. Kalungnya jatuh. Akhirnya beliau turun dan mencari-cari kalung itu, gak ditemukan. Sampai beliau akhirnya tertidur di gurun Sahara. Kemudian ditemukan oleh Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini sahabat. Beliau membawa kuda. Akhirnya karena sadar, loh, ini kok Ummul Mukminin, katanya. Wahai Ummul Mukminin, ada apa? Kok sampean di sini sendirian? Oh iya, saya mencari kalung dan ini tertinggal rombongan. Nah, kalau ditanya apakah orang-orang yang bawa Siti Aisyah itu tidak sadar bahwa di dalam haudaj, di dalam unta yang membawa itu tidak ada orangnya, maka Sayyidah Aisyah bercerita di riwayat Bukhari, di masa itu saya masih kurus, katanya, kecil, langsing lah. Sehingga orang nggak bakal sadar kalau unta tersebut bawa saya atau tidak. Akhirnya oleh Safwan bin Mu'attal, beliau dinaikkan ke kudanya dan dituntun oleh Safwan. Jadi Safwan menuntun Ummul Mukminin hingga ke pintu Madinah. Di pintu Madinah namanya orang munafik kan, yang suka memang memprovokasi dan memfitnah serta menghibah, gitu ya, langsung disebarkan isu bahwa Sayyidah Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat Safwan bin Mu'attal. Sampai akhirnya kabar tersebut menyebar ke seluruh Madinah, termasuk ke Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Rasulullah mulai, namanya suami kan, mulai tidak menyapa Sayyidah Aisyah. Sementara Sayyidina Abu Bakar merayu, ayolah nak, kamu mengaku salah. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak akan mengaku salah karena saya tidak pernah berbuat salah. Dan seluruh isu yang disebar kaum munafik di Madinah ini seluruhnya bohong. Itu berlangsung para ibu sampai sekitar 1 bulan. 1 bulan. Dan Rasulullah sudah gak nyapa dengan Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah itu berang, wallahi katanya, saya tidak akan pernah mengaku salah karena saya tidak berbuat salah. Biar Allah yang
memastikan bahwa saya tidak berbuat salah. Akhirnya betul, Allah menurunkan ayat bara'atun minallahi dan seterusnya itu di awal surat Taubah gitu ya. Tapi dari semua ini ada hikmah itu. Jadi ada hikmah bahwa siapapun orang suci seperti apapun kiai ataupun bahkan ustadz itu bisa saja terkena isu-isu miring gitu ya. Kemudian juga bahwa kaum munafik itu selalu ada di tengah-tengah kita. Rasulullah saja kena gitu. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah waktu itu disyariatkan yang namanya qadab, haddul qadab. Haddul qadab itu adalah sanksi bagi orang yang menuduh tapi tidak ada bukti, itu ada sanksinya di dalam syariat Islam, yaitu dipukul. Nah, beberapa orang yang kebetulan meluncur dari mulutnya dan sependapat dengan isu yang sedang berkembang di Madinah, itu kemudian terkena haddul qadab, terkena sanksi menuduh. Di antaranya Ummu Mistah. Ummu Mistah ini pembantunya Sayyidina Abu Bakar, itu juga dipecut kemudian. Jadi beberapa kejadian di zaman Nabi itu tidak serta-merta menjadi sebuah kejadian yang biasa, tapi akan menyimpan pesan-pesan syariat seperti itu, atau bahkan hukum-hukum syariat, bukan hanya pesan. Seperti kejadian hadisul ifki ini, berita bohong ini tentang Sayyidah Aisyah. Baik, kita kembali lagi. Kemudian bagaimana sifat-sifat Siti Aisyah di dalam syarah-syarah Arba'in itu disebutkan bahwa Siti Aisyah ini puasa sepanjang waktu. Puasa sepanjang waktu. Bukan puasa Daud lagi. Kalau Daud itu kan sehari puasa, besok tidak puasa. Kalau yang sepanjang waktu itu ya terus puasa kecuali di hari-hari yang diharamkan seperti Idul Adha, Idul Fitri ya. Kemudian 30 Sya'ban itu diharamkan. Kemudian sifat-sifat Sayyidah Aisyah itu sangat dermawan dan itu dibuktikan beberapa kali oleh pembantunya ya. Ketika dapat duit dari penguasa, pernah dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam itu, dinar itu dihabiskan seluruhnya. Ketika sampai di rumah mau buka puasa, dia hanya disuguhi roti oleh pembantunya. Ketika disuguhi roti, Sayyidah Aisyah bilang, "Loh, kok hanya roti? Masa kamu nggak beli daging atau beli ikan?" "Lupa sampean sisain," kata pembantunya. Jadi Siti Aisyah itu kalau sudah megang duit itu nggak ingat, sering nggak ingat. Nah ini beberapa orang seperti itu, tapi itu makomnya makom fana ya, makom khusus gitu ya, nggak bisa ditiru. Makom kelasnya kelas Siti Aisyah gitu ya. Kemudian keilmuan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu memang dikader menjadi ulama. Karena Siti Aisyah itu terkenal sangat kuat hafalannya dan cerdas gitu ya. Bahkan ada hadis itu berbunyi, ambillah separuh urusan agama kalian dari Humairah. Humairah itu Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu memang cantik dan Humairah itu isim tasghir dari Hamra. Hamra itu merah. Pipinya itu memerah. Nah, itu ada sabda Nabi khusus mengatakan ambillah separuh urusan agama kalian dari Humairah. Terutama hadis-hadis yang berbicara tentang rumah tangga, bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi di menggaul istrinya, bagaimana Nabi dengan putra-putrinya. Nah, itu kebanyakan adalah riwayat Aisyah. Sehingga
separuh hukum agama ini, terutama yang berkaitan dengan ahwal syahsiyah kalau dalam bahasa kampusnya, berkaitan dengan hukum keluarga itu biasanya diambil dari riwayat Siti Aisyah. Nah, riwayat Siti Aisyah itu ada sekitar 2.210 hadis. Ini sekali lagi menegaskan bahwa Siti Aisyah itu masuk dalam 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dulu saya pernah singgung ketika membahas tentang Abu Hurairah bahwa di sana ada 7 sahabat, seluruhnya laki-laki kecuali Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu memang dikader sebagai ulama. Hanya beliau termasuk al-mukfirin fil hadis. Nah, kemudian yang terpenting juga bahwa Siti Aisyah ini termasuk mufti dan ulama di kalangan sahabat. Jadi kita harus ingat bahwa tidak seluruh sahabat itu ulama. Tidak seluruh sahabat itu berhak mengeluarkan fatwa. Tapi ada beberapa sahabat yang memang didaulat dan disepakati oleh umat ketika itu untuk mengeluarkan fatwa pasca wafatnya nanti. Baik. Nah, kita kembali lagi ke redaksi Arba'in. Sini dikatakan qalat berkata Ummul Mukminin Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man adapun orang ahdatsa yang membuat perkara baru. Ahdatsa itu artinya membuat perkara baru di amrina dalam urusan agama kita, hadza ini ma dari perkara laisa minhu yang bukan bagian dari agama, bahwa maka perkara tersebut raddun tertolak. Jadi ini berbicara tentang bid'ah. Bid'ah itu secara etimologis, secara bahasa, lughatan adalah sesuatu yang baru atau kebalikan sesuatu yang lama, itu namanya bid'ah. Nah, di dalam sabda Rasul ini, barang siapa yang membuat perkara baru dan perkara baru tersebut bukan bagian dari agama. Di sini ada kata-kata ma laisa minhu, bukan bagian dari agama. Kalau masih bagian dari agama, maka tidak raddun, kira-kira begitu. Jadi ada harus fokus kepada ma laisa minhu, yang bukan bagian. Bukan bagian. Kalau masih bagian berarti tidak tertolak. Artinya di sini jangan melihat kepada man ahdasahnya. Barang siapa yang membuat perkara baru. Kalau fokus ke sana, maka seluruh perkara baru nanti jadinya rudud, jadinya ditolak, jadinya bid'ah. Padahal tidak begitu. Ada lanjutannya kan, malaisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Kalau masih bagian dari agama, nah, maka tidak rudud, tidak tertolak. Artinya di sini semakin menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i bahwa perkara baru itu ada dua. Ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Ada yang dipuji, ada yang tercela. Ada yang dipuji, ada yang tercela. Jadi tidak semua yang baru pasti tercela, pasti tertolak, enggak begitu. Karena di sabda ini Nabi masih melanjutkan dengan ma laisa minhu, yang bukan bagian minhu, itu minnya namanya min tab'id, sebagian, punya kembali agama, amrina. Amrina itu agama. Jadi bukan sebagian dari agama, maka raddun, tertolak seperti itu. Karena kalau setiap perkara baru langsung ditolak begitu saja, itu nanti banyak perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu kemudian menjadi bid'ah yang tertolak alias tercela. Banyak sekali. Contohnya misalkan seperti
menara masjid, terus tempat imam itu mihrab, itu bid'ah semua, baru semua. Kemudian apalagi sholat berjamaah di waktu sholat taraweh misalnya, itu adalah bid'ah. Jadi bid'ahnya Sayyidina Umar. Jadi yang pertama kali sholat taraweh dengan secara berjamaah yaitu Sayyidina Umar. Kemudian apa lagi ya? Seperti adzan 2 kali di hari Jumat ya. Ada adzan awal, ada adzan kedua, itu bid'ahnya Sayyidina Utsman. Jadi ada dan banyak sekali bagian-bagian atau praktek-praktek keagamaan ini yang belum pernah ditemukan di masa nanti. Hanya jangan sampai gegabah kemudian seluruhnya dianggap raddun, dianggap tertolak. Terus siapa yang bisa mengetahui ini minhu, ini bukan, ini bagian agama atau bukan? Nah, ini tentunya ulama yang memiliki kapabilitas, memiliki keahlian dalam hal tersebut. Kita sebagai awam cukup berkiblat kepada mereka. Maka seperti Izzuddin bin Abdussalam misalkan salah satu ulama yang sangat masyhur, beliau membagi bid'ah itu mentafsir lagi, merinci lagi menjadi 5. Ada bid'ah wajibah kata dia, ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib seperti misalkan apa? Penulisan Al-Qur'an gitu. Dulu Al-Qur'an itu tidak ditulis, tidak dikumpulkan, tapi dihafalkan, gitu ya. Tapi kemudian setelah perang Mu'tah dan banyak sahabat hufadul Quran, penghafal Al-Quran 70 orang wafat, syahid, maka Sayyidina Umar itu kemudian mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ayo kita tulis dan kumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf. Itu Sayyidina Abu Bakar menolak dan mengatakan kaifa af'al ma la yaf'aluhu Rasulullah. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ragu, takut-takut itu masuk perkara yang bid'ah yang muharram. Tapi setelah diulangi berkali-kali oleh Sayyidina Umar, maka beliau mengatakan insyarah sadri. Sekarang hatiku lapang, dadaku lapang, dan ayo kita lakukan itu. Sehingga Al-Quran kemudian ditulis menjadi dalam satu mushaf. Nah, sehingga pembagian bid'ah itu tidak seluruhnya tertolak, tapi bid'ah yang memang bukan bagian agama secara jelas-jelas gitu ya. Dan itu yang menilai bukan orang awam, nantinya harus para ulama yang memiliki keahlian terkait hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Al-Imam Bukhari, Muslimun dan Imam Muslim. Jadi berarti jika disebut dua begini tidak disebut muttafaqun alaih, maka redaksinya bisa jadi di Bukhari berbeda dengan di Muslim. Wa fi riwayatin di Muslimin. Nah ini. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat bagi di riwayat Imam Muslim itu berbunyi bukan man ahdasa kalau di riwayat Muslim, tapi man amilah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan laisa yang bukan alaihi atas amalan tersebut amruna. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkara agama kita, fawaradun, maka perbuatan tersebut ditolak. Seperti itu. Jadi sama ya, riwayat Muslim maupun riwayat Bukhari di sini sama-sama ada laisa alaihi amruna kalau di dalam riwayat Muslim, sementara
di riwayat Bukhari itu laisa minhu fawaratu. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan hadis yang kelima ini. Kiranya cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan kepada Ibu Ana untuk memimpin. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ustadz, untuk yang Ya, tadi penjelasan yang tadi kan kalau saya nggak salah nangkap ya Ustadz ya, Sayyidina Aisyah itu kan puasanya kan terus ya, kecuali hari-hari yang dilarang, yang diharamkan itu ya Ustadz ya. iya, Nah, iya, Ustadz boleh nggak kalau sekarang langsung kita masukin itu apa namanya sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Jadi iya, saya silakan. duluan yang tanya Ustadz ya. Suaranya Ya, suara udah ngantuk nih, mohon maaf Ustadz. Jadi terus pertanyaannya, bukankah Nabi itu sudah melarang untuk puasa terus-menerus begitu Ustadz? Tapi kalau Sayyidina Aisyah melakukan, apakah itu jadi boleh gitu Ustadz? baik. Jadi Siti Aisyah melakukan itu pastinya itu dari izin dari Rasulullah. Sebenarnya apa namanya, Nabi itu ketidakbolehan shaumud dahar atau puasa sepanjang waktu itu kalau di dalam fikih bukan haram tapi derajatnya makruh gitu. Jadi shaumud dahar itu makruh. Itu pun jika tidak dengan maksud-maksud tertentu. Kalau memang punya maksud-maksud tertentu atau apa namanya tujuan-tujuan tertentu, maka diperbolehkan. Jadi larangan itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Karena katanya apa nilai beratnya puasa jika itu dijalani dengan model dahar, model sepanjang waktu, itu jadi nggak berat lagi. Bahkan ya yang pengalaman itu mengatakan lebih berat puasa Daud. Sehari puasa, besok tidak puasa, itu malah lebih berat. Justru kalau sudah dijalani bertahun-tahun itu nggak ada lagi efeknya. Apa ya? Bukan nggak ada lagi efeknya, tapi keberatan hati itu hilang, kemudian ya seluruhnya berjalan normal. Sudah Saya terbiasa ya punya Ustadz ya? iya, karena sudah terbiasa. Saya punya teman Ustadz itu dia shaumud dahar. Itu memang kalau kita bepergian ya entah kunjungan kemana, itu dia biasa-biasa saja, bahkan itu nyupir gitu ya. Drivernya dia itu biasa-biasa saja, nggak ada no problem gitu. Saya tanya, sampean pernah sakit kepala atau Ngantuk ya darahnya Ustadz biasanya kalau naik? puasa. Iya, dia enggak, saking biasanya. Tapi memang itu orangnya sehat jadinya. Jadi benar kata Nabi itu sumu tasihku. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Itu saya saksikan. Tensi darahnya selalu normal katanya orang ini. Jadi seperti itu kira-kira. Ya Ustadz. Nah, karena bersifat sunnah puasa itu, maka bagi yang punya suami ya memang harus izin kepada suaminya. Ya paham Ustadz. Jazakallah Ustadz. Untuk ibu-ibu kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditanyakan. Boleh saya bertanya? Silakan. Ya, silakan. Maaf, Mbak Er mau ikut, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dikatakan kalau di hadis ini kan diriwayatkan oleh Sayyidina Siti Aisyah. Siti ya. Iya, tapi mengapa ini ada dua
dua persepsi gitu Pak Ustadz dari Bukhari dan tadi Pak Ustadz bilang satu lagi siapa ya? Muslim. Iya, ada riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kan maksudnya ini kan dari satu sumber, kemudian mengatakan satu gitu ya, tapi mengapa bisa terbelah gitu ya menjadi dua? Ya, Mohon maaf Pak baik. Ustadz, saya salah. Ya, nah ini benar. Ini pertanyaan menarik dan berkaitan dengan hadis ya. Jadi di dalam hadis itu kadang ya, meskipun perawinya satu yaitu Siti Aisyah, tapi ketika nyampe ke bawah ke Imam Bukhari ataupun ke Imam Muslim itu bisa berbeda redaksi karena begini, di dalam hadis itu diperbolehkan riwayatul hadis bil makna namanya. Meriwayatkan atau menyampaikan hadis dengan maknanya itu diperbolehkan. Gitu. Sehingga ketika riwayat hadis ini sudah mengalami transmisi berkali-kali, itu bisa berubah redaksi kan kira-kira seperti itu ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak diperbolehkan, harus lafdon wa maknan persis sama. Sehingga ini riwayat ini yang ada perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan riwayat hadis bil makna boleh, ya ini betul-betul boleh. Memang itu yang unggul. Karena kan di kalangan muhaddisin, kalangan ahli hadis, pakar hadis itu masih berbeda pendapat. Apakah boleh kita menyampaikan hadis dengan maknanya saja atau sesuai pemahaman kita saja gitu. Nah, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat. Di antara syarat itu tidak boleh sampai menyalahi kaedah bahasa Arab dan kefasihan gitu. Berbeda kalau kita riwayatkan dengan bahasa Indonesia ya, kan tidak ada kaitannya. Tapi hadis itu boleh disampaikan dengan bahasa Arab yang berbeda, asalkan tidak menyalahi kaedah bahasa dan kefasihan. Begitu. Baik Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Dan saya juga jadi baru tahu kalau satu hal yang dikatakan sebagai bid'ah itu tuh berarti bukan sesuatu yang buruk gitu ya maksudnya Pak Ustadz. Jadi maksudnya bukan sesuatu yang tertolak atau tidak boleh, kan kadang ada orang bilang nggak boleh itu karena itu bid'ah gitu kan, karena jadi asosiasi kita tuh kalau dikatakan bid'ah itu nggak boleh gitu, tapi ternyata bid'ah itu ada yang tertolak, ada yang tidak gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi ada kata-kata minhu. Kalau masih minhu, kalau masih bagian dari agama, maka tidak tertolak. Seperti itu. Termasuk itu loh, tadarusan, ngaji berkelompok bundar, kemudian satu baca satu ayat sampai satu juz umpamanya ya. Itu bid'ah Ibu. Bid'ah. Nggak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah maupun zaman sahabat. Tapi ketika model atau gaya seperti itu kemudian menolong kita untuk meneliti bacaan, belajar tajwid dan segala macamnya, maka itu dibenarkan. Bahkan bisa jadi derajatnya naik jadi sunnah. Seperti itu. Termasuk adanya madrasah. Madrasah itu bid'ah. Madrasah itu ada kelas 1, kelas 2 itu bid'ah. Zaman Nabi yang ngaji itu di masjid semua. Nanyanya langsung ke Nabi, mendengarkan ceramah Nabi begitu. Tapi kemudian karena pertimbangan akal orang tidak sama kan, ada yang memang harus kelasnya masih TK, SD, maka kemudian ada kelas-kelas itu bid'ah.
Ya soalnya agak-agak apa ya, alergi gitu Pak Ustadz, kok bukan alergi ya dalam tanda kutip gitu. Begitu dengar kata bid'ah itu kita langsung berasumsi kalau itu tidak boleh gitu, tidak baik, tidak bisa Ya, gitu. betul. Haram. Eh, Langsung jadi haram gitu kan Iya kan, makanya Iya. begitu pikirannya. ini bid'ah, jadi kita langsung kayak alergi tuh, jangan nggak boleh Ya, gitu kan. betul. Betul. Ternyata Padahal bid'ah itu ya tadi kita harus ngambil pendapatnya Imam Syafi'i itu yang moderat. Jadi membagi bid'ah dua. Ada yang mahmudah, terpuji, ada yang mazmumah, tercela. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah gitu, ada yang mazmumah gitu mudahnya. Ah, iya ya, paham Ustaz ya. Ustaz. Ya. Jadi Ya, gimana? yang negatif itu biasanya memandang man ahdasahnya. Ya kan? Orang siapa yang membikin perkara baru dalam agamaku, biasanya di situ. Iya Tapi Ustaz. dia nggak melanjutkan. Seandainya dilanjutkan, malaisa minhu, yang bukan bagian. Nah, kalau dilanjutkan, ada hasanah itu ada. Bid'ah hasanah itu ada. Iya. Ya. Berasa banget Ustadz, ini benar-benar penting banget ini. Pemahamannya terbuka ya. Masya Allah. Iya. Gimana Tiana? Oke. Oke. Ibu moderator. Berikutnya siapa tadi Ibu. yang bertanya? Tadi siapa ini? Ibu moderator. Iya Ustadz, Haryati moderatornya hari ini Ustadz. Tadi siapa ya? Siapa yang ngacung tadi ya? Siapa ya? Yang berebutan sama Teh Ana? Aduh, siapa? Ya Teh ya? Tadi kayak ada suara. Ada yang bertanya lagi ibu-ibu? Iya, Assalamualaikum Ustadz, Ibu Haryati. Iya. Waalaikumsalam. Siapa Bu? Ini Ibu siapa? Fatimah. Oh, Mbak Fatimah. Oke, silakan Mbak. Iya Ustadz, tanya ulang Ustadz, memperjelas itu yang tadi mengenai puasa setiap hari tadi Ustadz. Itu berarti misal kita mencoba mengamalkan itu nggak apa-apa Ustadz? Mencoba gimana? Mencoba mengamalkan gitu nggak apa-apa? Oh ya, nggak apa-apa itu. Cuma memang yang terbaik itu Saumu Daud. Afdolus Siyam Saumu Daud, kata Nabi. Paling baik itu ya puasa ala Nabi Daud. Cuma itu paling berat gitu. Makanya dia terbaik. Kata Imam Ghazali, sebenarnya kita puasa Senin Kemis kalau bisa itu sudah 1/3 umur kita puasanya. Kalau bisa Senin Kemis. Kan hari itu ada 7 ya. Diambil 2 kan sudah 1/3. Jadi seandainya umurnya 60, kalau kita puasa 2 hari ya sudah 20 tahun puasanya. Itu sudah baik banget gitu. Tadi istiqomahnya Ustaz. Iya, yang penting istiqomahnya itu. Mulainya juga dari kapan itu Ustaz? Iya juga sih. Mulainya umur 30 sama aja. Yang penting. Iya sih. Ya benar-benar. Gimana Mbak Fatimah? Sudah itu terjawab? Jadi diperbolehkan, silahkan. Siap Ustaz. Jazakumullah khair. Untuk ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya lagi soalnya. Mumpung jadi moderator. Itu ada ini di kolom chat, Mbak Har, ada dari Mbak Rianti. Ada ya? Ya. Oh. Rianti mau tanya? Oh iya. Silakan. Ini one day juice. Enggak, Mbak, dulu udah saya tulis soalnya saya dibilang pernah dibidah-bidahin juga itu masalah one Iya. day one juice. Bid'ah, nggak usah ikutan gitu. Saya diem aja.
Iya, Iya, betul-betul. yaitu Ibu karena salah memahami sepenggal dari hadis. Hmm. Nggak Iya, ya. nggak dipahami secara utuh gitu. Ya, Ustadz, saya juga jadi keinget ini, mau nanya ini juga, apa namanya, Al-Quran itu katanya nggak boleh khatam sehari sekali gitu, nggak boleh Ustadz ya? Kata maksudnya satu itu katanya harusnya berapa, 3 hari sekali katanya kalau untuk orang biasa gitu. Betul kah itu Ustadz? Hebat baru bisa 1 hari. Enggak lah, cuma nanya doang. Penasaran aja, masa iya Baru sih pengen gitu loh. nanya emang bisa 4 hari gitu ya. Orang mandi-mandi saja nggak Itu Sebulan, bisa. sebulan hataman juga kita nggak hatam nih kayak asu-asu. Pegel semua itu. Langsung sariawan. Enggak, soalnya Ya, kan kalau sahabat Nabi kan pada ada itu kan, kalau sholat sehari itu udah khatam semua kan mereka itu rata-rata kan. Kayak gitu Ustaz. beberapa imam itu memang ada yang sehari hatam seperti Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah seperti itu ya. Kalangan sahabat itu enggak begitu juga, Bu. Sahabat itu kan tidak satu level juga. Ada yang hafidul Quran, ada yang hafal setengah Al-Quran, ada yang hafal 1 juz, macam-macam kayak kita juga gitu. Utsman bin Affan Sahabat. bukannya itu Ustaz? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan termasuk yang hafidul Quran. Dan sehari hatam ya. Jadi nggak benar kalau sampai dilarang. Ya boleh-boleh aja lah. Oh, berarti itu ya dhaif ya Ustaz, dhaif ya Ustaz. Iya. Cuma berarti. memang khairul amal adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya amal perbuatan adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Itu lebih baik. Iya. Siap Dan Ustaz, saya juga pengen nanya kalau ini Bu, kalau dipaksa ya, itu kadang memang dikipasi oleh setan agar kita merasa bosan. Ketika bosan, akhirnya benar-benar ditinggalkan. Jadi terkadang kita harus mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsu ya. Kalau memang sudah istiqomah sehari 1 halaman atau sehari 1 juz, setengah juz atau 1/4 juz atau 2 halaman, maka teruskan aja dulu, jangan terpancing oleh saya mumpung sehat seger nyoba 1 juz gitu. Jangan, kita istiqomahkan aja yang kita biasa lakukan. Mungkin nanti di suatu hari kalau memang sudah itu dianggap kuat sebagai sebuah kebiasaan, baru kita tambah, nggak masalah. Jadi kata orang Arab itu qalilun qarrah khairun min katsirin farrah. Sedikit tapi tetap terus-menerus lebih baik daripada banyak tapi lari. Ya. Yang penting istiqomah ya Ustaz ya, biasa hari selembar ya Ustaz ya. Iya, betul. Jangan menghayal 1 hari 1 Al-Quran, 1 lembar aja. Tapi tidak dilarang. Tidak ada larangan gitu, ya. Tidak ada. Teh aneh gambar teh. Bakar semangat ya kalau 1 hari. Insya Allah. Iya. Ya, makasih Ustaz. Ayo ibu-ibu gimana yang lainnya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya mau nanya lagi. Hidupnya udah tanda tanya ini saya ini, berarti kayaknya semua mau ditanyain. Maaf ya Ustadz ya. Ustadz, saya mau tanya ini terakhir nih Ustadz, udah nggak ada yang bertanya lagi. Jadi gini, tadi kan Ustadz waktu awal-awal itu kan nyebutin bahwa istri Nabi itu kan nggak boleh menikah lagi kan ya setelah Nabi meninggal. Nah terus jadi Nabi itu tidak mati tapi berpindah tempat dari dunia ke alam barzah. Bener nggak Ustadz tadi itunya tulisannya kayak gitu? Nah terus jadi kan itu Nabi kan. Terus bagaimana dengan kaumnya Ustadz? Apakah sama gitu Ustadz? Nabi maksudnya mati itu berpindah dari tempat dari dunia ke alam barzah gitu maksudnya Ustadz. Karena itu kan kalau Ustadz kan jelasnya tadi kan karena hadisnya itu jadi istrinya Nabi itu nggak boleh menikah. Sedangkan kita kan kaumnya kan nggak ada
ikatan seperti itu. Tapi sama aja kan, apa umatnya kaumnya juga kan berbeda dari dunia ke alam barzakh kan gitu Ustaz kan? Betul. Ya, Tapi jadi hukum itu hanya khusus buat Nabi. Jadi ada namanya khususiyah di dalam Islam, itu ada khususiyatur Rasul. Seperti Nabi boleh menikah dengan 9 istri atau lebih dari 4, itu khususiyah. Nabi boleh menikah tanpa mahar karena dinikahkan oleh Allah misalkan. Itu namanya khususiyah itu. Nah, termasuk dalam hal ini. Jadi ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu diharamkan untuk dinikahi oleh umatnya setelah Nabi wafat. Gitu. Nah, sebenarnya umat Nabi kan juga berpindah alam, gitu kan. Statusnya itu pindah, tapi secara syariat itu berbeda. Perlakuan syariat itu berbeda. Meskipun kita meyakini bahwa orang-orang tua kita yang sudah wafat itu berpindah alam dari alamul dunia menuju alamul barzakh, seperti itu ya. Jadi perpindahannya sama, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. Iya. Itu. Baik, paham Ustaz. Oke des. Hai. Ya, gitulah Ustaz. Kayaknya ibu-ibu udah nggak ada pertanyaan lagi Ustaz, udah pada paham semua, udah pada. Alhamdulillah. Tinggal Ustaz kalau mau nanya silakan, kayak ibu-ibu bisa. Mohon maaf. Jangan iseng ya. Iya. Oh ya, enggak, yang tadi aja Bu, kita diskusi apa terakhir ini mungkin ya. Itu mungkin ada yang mendalami psikologi ya dari ibu-ibu ini. Kira-kira umur 9 Siti Khadijah itu gimana itu pandangan Aisyah. ibu-ibu? Aisyah Siti Aisyah, maaf. 9 tahun ya Ustaz ya. 9 tahun di masa itu ya, bukan di masa modern ini. Ya Ustadz, kalau saya tuh dulu tuh dengar ceramahnya Zakir Naik, jadi beliau itu bilang gini, di Amerika pun ada peraturan 16 tahun itu, ada peraturan 16 tahun boleh menikah gitu loh Ustadz. Itu zaman sekarang gitu peraturan. Jadi kalau dibandingkan 9 yang berapa ribu tahun yang lampau, dan sekarang 16 tahun pun masih boleh, itu kan yang zaman sekarang itu kan berarti 9 tahun dulu dengan 16 tahun sekarang kan nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Berarti ya nggak masalah harusnya. Kalau saya sih melihatnya kalau masuk akal ya. Masuk akal Ustadz. Kalau Zakir Naik itu ngejelasin seperti itu. Ah iya ya benar, itu kan berapa ribu tahun yang lalu gitu kan. Ini kan sekarang aja masih ada yang 16 tahun Amerika kan. Kayak gitu Ustadz kalau saya. Di kampung lulusan SD langsung nikah, Bahar. Wah itu mah cantik banget itu. Kembang desa itu. Rebutan kalau nggak nggak bisa itu. Harus kembang itu. Iya, berarti lulus SD itu umur 11-12 ya? Iya, 12-an lah. Banyak kan, maksudnya di pelosok masih ada yang seperti itu kan. Betul. Dan pola pikirnya kan juga kan Mbak, apa itu ya memang bisa diajak berumah tangga kan. Seumuran itu kalau di kampung. Mungkin seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, jadi kematangan usia itu dari sekarang sampai atau enggak sebelum pada zaman kita, zaman kita kayaknya kesannya jauh banget kita. Maksudnya kan kadang kita suka ngeliat ya, kalau umumnya kita melihat foto-foto yang tahun 45 gitu, zaman kemerdekaan dan pejuang kita. Kalau ngelihat foto-foto zaman proklamasi itu kan kita melihat para pejuang itu usianya 17 tahun, tapi begitu kita lihat loh, kok kayaknya enggak 17 gitu, kayak boros ya. gitu kan. Berarti kan itu mereka tuh sudah lebih matang pada usia 17 tahun dibanding kita gitu kan. Kita 17 tahun ternyata mereka terlihat seperti sudah 25. 45. Gitu. Dan sekarang kita melihat generasi yang di bawah kita gitu.
anak-anak sekarang umur segitu kok kayaknya masih kayak anak kecil, sementara kita dulu kayaknya sudah lebih gimana gitu. Jadi mungkin memang Betul. makin kesini kematangannya semakin menurun dibanding yang dahulu-dahulu gitu. Mungkin Lambat Pak ya. Ustadz. Iya. Iya. Jadi ya mungkin itu bisa Selain jadikan selain nasihat. kematangan kan lingkungan juga. Artinya apa ya? Tetangga, masyarakat itu kan memang mendukung gitu kan untuk apa? Untuk kematangan itu maksudnya. Artinya bukan sendirian. Betul Pak Ustadz, lingkungan juga mempengaruhi ya. Karena mungkin kalau zaman sekarang kan kayaknya semuanya serba mudah, serba apa, sehingga ya dimanjakan dengan kehidupan ya, sehingga kematangan juga makin lambat. Kalau dulu kan mungkin zaman juang apa gitu kan karena susah, jadi sehingga mereka lebih cepat apa ya, kena lingkungan gitu Ya. matang Iya. ya. Masuk akal. Karena kondisi ya. Kondisi. Baik. Iya Ustadz. Nah, ini hikmahnya akhirnya kita bisa memaklumi gitu ya. Riwayat yang menyebutkan Siti Aisyah itu dinikahi umur 9 dan berkumpul dengan Nabi umur 11 di Madinah. Iya. Baik, Masya para Allah. ibu. Ya, jadi omongan kasiran Pak Iya. Ustadz, ternyata dari itu yang penting gitu kan, karena kita selalu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan orang ini, kenapa 9 tahun sudah dinikahkan, terus seakan karena kita juga tidak punya pandangan yang ternyata kematangan psikologis itu pada zaman Nabi itu sudah jauh lebih matang dibanding kita, kan kita dulu nggak punya dasar itu gitu, kita cuma taunya usia kan. Iya. Jadi ternyata Betul. alhamdulillah Pak Ustadz maksudnya memberikan kita masukan gitu kalau ternyata seperti itu kondisinya. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Baik, kita cukupkan mungkin dan kita tutup dengan doa itu. Iya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam. Allahumma jalla wa ala ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita baca doa penutup ya Ustadz ya. Silakan. Subhanallahumma bihamdika Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu Terima khairan, kasih Ustadz. semuanya dan mohon maaf. Iya, sama-sama Ustadz. Terima Saya kasih. serahkan ke Ibu Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sampai ketemu minggu depan ya Ustadz ya. Insya Allah ya Ustadz ya. Insyaallah. Ustadz. Oke, assalamualaikum. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Jazakallahu khairan Afwan. Jazakumullah Ustaz. khairan Mbak Har. Jazakumullah khairan, Mbak Lahir Batin semuanya. Semuanya. Izin pamit ya. Ya, terima kasih Teh Krisna, Mbak Nuning, Mbak Nur, Mbak Fatimah, Mbak Titi. Assalamualaikum.